Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal persiapan ulangan tentang bilangan bulat. Jadi bisa digunakan untuk ulangan harian ataupun ulangan tengah semester. Kalau sekarang sih istilahnya jadi STS ya, sumatif tengah semester ya, ATS, asesmen tengah semester ya, beberapa istilah-istilah lainnya lah yang menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Ya, untuk video kali ini disponsori oleh Endoku Omega, yaitu sebuah telur omega, ya telur yang mengandung DHA dan omega 3 yang berguna untuk mencerdaskan otak. Ya, jadi sangat cocok digunakan atau diberikan kepada anak kita. Ya, sarapan dengan Endoku Omega bisa menambah nutrisi bagi otak. Dan juga Endoku Omega itu rendah kolesterol, jadi buat para orang tua yang ingin mengurangi kolesterol tapi tetap pengen makan telur, ya bisa pakai Endoku Omega. Pemesanan bisa langsung cek aja di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita ke soalnya ya. Pertanyaan di bawah ini yang tidak benar adalah titik-titik. Untuk yang A, negatif 3 dikali 6 ya, negatif kali positif itu negatif, ini benar ya. Terus 3 kali 6 itu 18, jadi ini benar, negatif 18. Kemudian negatif 2 kali negatif 9 itu 18, karena negatif ketemu negatif itu positif, jadi ini benar ya. Kemudian negatif 4 dikali negatif 5 itu negatif, positif ya, negatif ketemu negatif kan positif. 4 kali 5 20, 20 kali negatif 2 itu negatif 80, ini juga benar. Berarti yang keliru kemungkinan yang D. Yuk kita cek. Negatif 2 kali negatif 6 itu 12. 12 dikali negatif 3 itu negatif 72. Berarti ini harusnya negatif 72. Maka jawaban yang tidak benar adalah yang D. Baik, soal berikutnya. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah titik-titik. A, 2 kurang dari 3. Ini tentu benar ya, karena memang 2 posisinya di sebelah kiri 3. Kemudian negatif 1 lebih dari negatif 3. Negatif 1 lebih dari negatif 3. Oke, untuk memudahkan kita, mungkin kita perlu gunakan ilustrasi garis bilangan ya. Bentar, kita gambarkan dulu garis bilangannya. Ya, miring-miring ya, mohon maaf. 0 di sini, lalu ini 1 2 3 4 5, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya, dimana nilai pada garis bilangan ini semakin ke kanan dia semakin besar ya, sedangkan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, oke, di yang A tadi kan 2 sama 3 ya. 2 itu ada di sebelah kanan 3 ya. Maaf, di sebelah kiri 3, sehingga 3-nya itu lebih besar dari 2 atau 2 kurang dari 3. Ini betul yang A. Kemudian untuk yang B, di sini negatif 1 dan negatif 3. Negatif 1 dan negatif 3. Ya. Negatif 1 dan negatif 3. Negatif 3-nya ada di sebelah kiri ya, ini negatif 3, ini negatif 1. Berarti negatif 1 lebih besar dari negatif 3. Oke. Kemudian negatif 3 kurang dari negatif 2. Nah, negatif 2-nya di sebelah kanan, berarti ini juga benar. Kemudian negatif 2 dan 0. Nah, negatif 2 dan 0, negatif 2 itu ada di kirinya 0, jadi 0-nya yang harusnya lebih besar, jadi ini salah ya. Ini salah, maka jawabannya D. Seharusnya D itu negatif 2 kurang dari 0. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya tentang KPK dan FPB. Pertanyaannya adalah KPK dan FPB dari 48 dan 80 adalah titik-titik. Kita akan gunakan pound faktor untuk menyelesaikan soal ini ya. Di sini 48 kita bagi dengan 2,
hasilnya adalah 24. Berikutnya dibagi lagi 2, hasilnya 12, bagi lagi 2, hasilnya 6, lalu dibagi 2, hasilnya 3. Jadi ini faktor primanya 2, 2, 2, 2 dan 3. Berarti 2-nya ada 4, 3-nya ada 1. Berarti secara faktorisasi primanya, ini faktorisasi prima dari 48 adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, ini faktorisasi prima. Kemudian untuk 80 dengan cara pohon faktor juga, ini 2, hasilnya adalah 40. Dibagi lagi 2, hasilnya 20. Dibagi lagi 2, hasilnya 10. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 5. Berarti di sini faktorisasi primanya ya, secara faktor primanya ada 2 pangkat 4 dikali 5. Jadi 80 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4 dikali 5. Sedangkan faktor primanya adalah 2 dan 5. Berikutnya kita akan menentukan KPK ya. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil diambil dari semua faktor berbeda. Bila ada faktor yang sama, kita pilih dengan pangkat tertinggi. Di sini faktornya kan tadi ada 2, ada 3, ada 5. Dari semuanya ya. Di sini ada 2, ada 3, ada 2, ada 5. Nah, yang 2 ditulis sekali aja. Nanti kita pilih yang pangkatnya paling kecil. Iya betul. Untuk KPK pangkatnya paling kecil. Paling besar, maaf. Allahu Akbar ya, maaf ya. Ini pangkatnya paling besar. Berarti ini kebetulan sama sih 4 gitu. Terus 3-nya tetap. Berarti ini 2 pangkat 4 itu 16 dikali 3 kali 5. 3 kali 5 itu 15. Jadi ini 16 kali 15. 16 kali 15 itu kita hitung bersama yuk. Ya, 6 kali 5 30, berarti 0 nyimpen 3. 1 kali 5 itu 8 kali 3 tambah 3 80. Kemudian ini 6, ini 1. Ini 0, ini 4, ini 2. 240 itu KPK-nya. Kemudian untuk FPB dipilih dari faktor yang sama. Ingat, untuk FPB dipilih dari faktor yang sama. Jadi di sini faktor yang samanya hanya 2. Kemudian pangkat yang dipilih pangkat terkecil. Ya, ini jadi 2 pangkat 4 aja sama dengan 16. Oke, kita catatkan dulu ya untuk KPK. Diambil dari semua faktor. Ya. Kemudian jika ada faktor yang sama, kita pilih pangkat tertinggi. Pangkatnya tertinggi. Kemudian untuk FPB itu hanya dipilih dari faktor yang sama ya. Kemudian kalau ada yang sama, pangkatnya yang dipilih pangkat terkecil. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 yang kurang dari 150 adalah titik. Kelipatan persekutuan ini awal mula materi KPK ya. Kita cari kelipatan dari 8 yang kurang dari 180. Kita start dari 8 dulu. Kelipatan 8 itu dimulai dari 8, lalu 16, lalu berapa lagi? Kali 2 kali 3 24, tambah 8 lagi, tambah 8 lagi 32, tambah 8 lagi 40, tambah 8 lagi 48, tambah 8 lagi 56, tambah 8 lagi 63, maaf salah 64 ya, 64. Kemudian tambah 8 lagi 72, tambah 8 80,
Terus ini 80 ya, kok jadi 88? 80, kemudian 88, kemudian 96 tambah 8 104 tambah 8 112 tambah 8 120 tambah 8 128 tambah lagi 8 136 tambah 8 144 tambah 8 152. Berarti stop sampai di sini karena ini sudah lebih dari 150, jadi ini nggak dipakai. Kemudian untuk 12 ya, kelipatan 12 itu berarti 12, lalu 24 tambah 12 lagi 36 tambah 12 lagi 48, lalu 60 72 tambah 12 84 tambah 12 96 tambah 12 108 tambah 12 120 ditambah 12 lagi 136 ditambah 12 lagi 148. Stop sampai di sini. Kalau ditambah lagi dia jadi 160. 160 itu sudah lebih dari 150. Kemudian kita cari kelipatan yang bersekutu atau kelipatan yang ada di 8 dan di 12 ya. Yang ada di 8 dan di 12 yaitu ini 24 ya. Kemudian ada lagi 48 lalu 72 96 120 nih. Oh, sama yang ini. Kemudian 136 ya, sudah. Berarti kelipatan persekutuannya adalah kita bisa data ya dari yang sudah kita tandai tadi. Nah, ini dari 28 dan 12 yaitu 24 48 72 96 120 dan 136. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Tentukan faktor dari 18 dan 24. Untuk menentukan faktor kita gunakan tabel T seperti ini ya. Kita data semua bilangan yang bila dikalikan menghasilkan 18. Untuk 18 ini 1 kali, saya ganti warna ya, ini 1 kali 18, lalu 2 dikali berapa, 9, 3 kali 6, 4 tidak bisa, 5 tidak bisa, 6. Udah balik lagi, berarti faktor dari 18 yaitu 1 2 3 6 9 dan 18. Oke. Berikutnya faktor dari 24 dengan cara yang sama, tabel T kayak gini ya. Kita data semua bilangan yang bila dikalikan menghasilkan 12. Ada 1 kali 24, maaf 24 ya, bukan 12. Jadi 1 kali 24, lalu 2 kali 12, 3 kali 8, lalu 4 kali 6, 7 nggak bisa, 8 kali 3 kembali lagi ya, 5 nggak bisa, 6 sudah ya, berarti cukup sampai di situ. Nah, maka faktornya adalah 1 2 3 4 6 8 12 dan 24. Baik, lanjut soal berikutnya. Seorang siswa mengerjakan 18 soal dari 25 soal ujian. 3 jawabannya ternyata salah dan sisanya benar. Jika jawaban benar memiliki nilai 4 dan jawaban salah bernilai negatif 1 dan tidak menjawab nilainya 0, maka nilai ujian siswa tersebut adalah titik-titik. Baik, total soalnya ada 25
Nah, si siswa ini mengerjakan 18 soal. Kemudian 25 dikurangi 18 itu 7, berarti ada 7 soal yang kosong. Ya, ini ada 7 soal yang kosong. Nah, kemudian dari 18 soal tadi ternyata 3 jawabannya salah ya. 3 salah, maka jawaban yang benar itu ada 15 soal ya. Kemudian kita hitung poin masing-masing. Jika ada soal yang salah dikalikan dengan negatif 1, maka ini 3 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 3. Kemudian untuk soal yang benar dikalikan dengan 4. Jadi ini 15 kali 4 ya, sama dengan 60. Untuk soal yang kosong tidak diberi nilai ya, atau nilainya kosong, 0 ya. Jadi di sini ditambah 0. Kita hitung total skornya, kita tambahkan semua. Negatif 3 tambah 60 tambah 0. Negatif 3 kali ditambah 60 itu 57, ditambah 0 57. Berarti skor dari siswa itu adalah 57. Baik, ini adalah soal terakhir di video ini. Untuk beberapa soal berikutnya masih tentang bilangan bulat. Variasi soal lainnya bisa kita coba lihat di video berikutnya ya. Baik, suatu ruangan pendingin suhunya adalah negatif 5 derajat Celcius. Jika suhu dalam ruangan di luar pendingin itu 24 derajat Celcius, maka selisih ruangan pendingin dengan suhu ruangan adalah titik-titik. Jadi ini ada suhu di dalam lemari es ya, ruang pendingin itu, dan suhu di luar dari lemari es itu suhunya adalah 24. Selisih perlu diingat ya, dan dicatat yang namanya selisih itu selalu besar dikurangi kecil, atau suhu tertinggi dikurangi suhu yang terendah. Suhu yang tertinggi di sini adalah 24, sedangkan suhu terendahnya adalah negatif 5. Jadi 24 kurangi negatif 5. Negatif ketemu negatif ini jadi positif ya, dia tersenyum. Jadi 24 ditambah 5 sama dengan 29. Jadi selisihnya adalah 29 derajat Celcius. Jawabannya adalah A. Baik, segitu dulu video tentang bilangan bulat ya, ulangan bilangan bulat. Persiapkan diri kita untuk menghadapi ulangan baik itu ATS, STS, BTS ataupun ulangan harian tentang bilangan bulat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika kalian menemukan ada jawaban saya yang kurang tepat, atau saya salah menghitung, atau saya salah menggunakan konsep, atau saya salah menggunakan rumus. Silahkan kalian komen di kolom komentar ya. Kita akan diskusikan, kita akan perbaiki kekeliruan itu. Kemudian jika kalian ingin bertanya dan masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis juga di kolom komentar. Kita akan coba buatkan videonya untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.